Halo semuanya, kembali lagi ke channel Agus Winaryanto Official. Kali ini saya akan informasikan bahwa akan ada program terbaru, hari ini launching, yaitu podcast In-Car di Agus Winaryanto Official. Kali ini adalah perdana. Sebelum saya memperkenalkan tamu perdana pada hari ini, sebelumnya yuk di like, subscribe bagi yang belum, karena gratis dan berkah. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan dan mengundang hadirkan ownernya Land of Osing Banyuwangi, pertama kali dan perdana bersedia untuk diwawancarai, bersedia tampil di publik. Undang beliau ini sebenarnya sangat susah karena beliau lebih banyak dan fokus di balik layar sosmed Landos atau Land of Osing Banyuwangi. Namun kali ini spesial, beliau hadir dan mau, yaitu hanya di Agus Winaryanto Official. Beliau akhirnya bersedia untuk diajak berbincang santai, berbagi ilmu dan pengalamannya dalam membesarkan sosmed Land of Osing Banyuwangi di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, hingga channel YouTube. Jadi istimewanya dari Land of Osing Banyuwangi ini tidak hanya fokus di satu platform sosial media saja. Dan menariknya lagi, dari 3 platform sosial media tersebut, Landos atau Land of Osing Banyuwangi memiliki follower atau pengikut yang sama-sama banyak loh. Jadi saya berharap teman-teman, para sahabat, kaula muda, dan terutama anak-anak didik saya dimanapun berada, mari kita sama-sama belajar. Kita bisa mengorek dan menimba ilmu bagaimana cara memanfaatkan sosial media secara positif dan bijak hingga mampu menghasilkan pendapatan. Mana? Ini dia udah datang. Oke, kita tunggu lurus. Oke, mari masuk Mas. Lu selamat Oke, siang. selamat siang. Makasih ya sudah hadir dalam undangan program terbaru dari Agus Winaryanto Official, Mas. Siap, terima kasih. Yaitu kita saya selaku dari pelaku sosmed juga, pelaku sosial media yang tergabung juga dalam Banyuwangi Sosial Media, punya program terbaru Mas, yaitu podcast In-Car. Wah, ya jadi Kobuser. Ini saya kalau dia Kobuser itu kan punya podcast Kak Boy William. Boy William ya. Bukan lah, jauh. Cuma inisiatif biar gak jenuh lah. Kalau kita di ruangan, kalau kita mungkin di tempat, itu mungkin kita sambil jalan-jalan, kita sambil cerita bagaimana dan upaya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelaku sosial media. Oke. Ini saya manggilnya Pak Agus apa Mas Agus ini anaknya? Mas aja biar masih muda ya. Siap biar lebih fresh ya. Oke, kita perkenalan Mas. Halo Lur, perkenalkan saya Dion Landos dari penggiat sosmed. Sebenarnya bukan penggiat sosmed, cuma lebih ke hobi seneng aja tentang sosial media karena kita mengikuti zaman. Ya, betul. Harus kita sebagai warga masyarakat, siapapun itu, kalau bisa kita harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman ya Mas ya. Iya betul Mas. Jadi kalau nggak mengikuti perkembangan zaman nanti akan tergerus oleh zaman. Tertinggal zaman. Ya memang pertama sih asing, awal aneh gitu ya. Mungkin lama-kelamaan juga akan diterima masyarakat, bahkan yang melihat sebelah mata itu akan, oh kok seperti itu ya. Lanjut saya akan pertanyakan pertanyaan perdana Mas. Pertanyaan perdana untuk Mas Dion Landos, sama gaknya Mas Dion Landos saja ya. Iya. Oke. Apa yang melatar belakangi awal mulanya Mas Dion itu membuat platform media sosial? Yang awalnya itu Mas Dion membuat apa Mas? Media, sosial media apa? Kan sebelum ada Facebook dulu kan ada itu ya. Oh iya. Awal mulanya tahun berapa itu? Mungkin kita masih belia. Iya. Okay. Jadi kalau untuk masalah sosial media, sebenarnya sebelum terjun ke Facebook, Instagram, dan YouTube termasuk Twitter, saya sebenarnya sudah terjun di awal ya. Mungkin ada sebagian yang tahu atau belum tahu karena sudah keburu ditutup ke sosial medianya. Namanya Friendster. Oh iya, pernah saya Mas. Cuma waktu itu saya juga cuma melihat, belum sempat membuat. Ya itu kalau nggak salah sekitar tahun 2000
2003 2004-an kalau saya. Itu sudah pernah membuat akun ya? Iya, sudah membuat akun mirip-mirip kayak Twitter. Cuma yang lebih fokus saya memang di awal itu dari Facebook. Yang awalnya memang saya mungkin yang jiwanya kayak Mas Agus ya, suka penasaran sama hal-hal baru. Nah, terus Mas Agus bidangnya di berwirausaha, apapun dilakukan yang penting menghasilkan. Nah itu saya dulu awalnya buka Facebook hanya untuk pertama ya penasaran aja sih, karena kan dulu kan Facebook rame di TV. Iya betul. Akhirnya habis bikin ya untuk pribadi, habis itu tak jalankan untuk bisnis jualan pulsa sampai batu aki juga pernah di sosmed Mas ya. Iya, intinya di Facebook. Mas Dion itu sejak awal sudah menggunakan sosial media itu dengan positif ya Mas ya. Iya, insya Allah sudah dengan positif. Jadi ya memang pertama bikin akun yang pribadi Mas. Akun pribadi itu maksudnya ya akun seperti umum, bukan fanspage atau halaman. Kalau fanspage halaman itu 2017 ketika saya masih di Surabaya. Nah, saat itu ya iseng-iseng pertama bikin karena saya cinta sama Banyuwangi, jadi bikin. I love Banyuwangi Mas ya. Iya betul. Oke, sama Mas. Iya. Saya sangat suka Banyuwangi. Kemanapun melalang buana pasti saya kembali ke Banyuwangi. Iya, jadi dinas pariwisata, Pemkab, dinas apapun itu sangat welcome terhadap pelaku media sosial yang sudah mempunyai follower banyak tentunya, karena tim sosial media itu adalah panjang tangannya dari dinas pariwisata dan Pemkab untuk memberikan atau mensiarkan festival atau event-event tertentu dan mengedukasi tentang informasi untuk masyarakat itu Mas ya. Jadi dari eventnya Banyuwangi Festival kan yang paling ramai kan Gandrung Sewu ya. Gandrung Sewu ya, itu luar biasa awalnya Mas. Banyuwangi Ethno Carnival. Ya, BC. Nah, dari situ kan banyak yang penasaran. Teman-teman kerja, cuma terus habis itu ya tak share. Nah, pada akhirnya dari share ke pribadi bikinlah fanspage Facebook ya. Awal mulanya Mas Agus untuk fanspage saya, platform saya di FB itu namanya bukan Live of Using. Apa Mas? Nah, namanya Kemangi Using. Kemangi Using. Oh. Ya, sampean mungkin penasaran kenapa Kemangi Using? Iya, apa gara-gara Kemangi itu sering orang makan bersama lalapan. Jadi Ya, suka kalau itu filosofinya memang gitu, memang dia. Cuma itu lancangannya itu. Apa itu? Hanya akronim aja kan. Nah, Kemangi Using itu saya bikin Kemangi Using keluarga Banyuwangi Using gitu kan. Kemangi. Itu sempat berapa bulan, berapa tahun memakai nama itu Mas? Ya, Kemangi jadi Using. dari 2017 kalau nggak salah 2 bulan kalau nggak salah. Cuma saya pikir-pikir kok namanya itu terlalu umum ya Mas. Umum, terus mungkin nggak ada kurang ya. apa ya, kurang menjual itu ya. menjual sih, cuma apa ya, kurang apa ya, kurang greget itu aja Mas. Ya betul sih. Jadi, ya memang familiarnya oke Kemangi Using, cuma ya kurang apa ya, dari sisi branding itu brandingnya kurang kan gini Mas. Jadi kata itu kan terlalu umum. Jadi kayak bukan ciptaan kita sendiri kan untuk kata Kemangi itu sudah umum, banyak orang dengar. Akhirnya saya bikin Land of Using. Jadi sekaligus saya membangun brand. Nah, di situ saya Land of Using itu terinspirasi dari Land of Liberty yang di itu Amerika. dari apa? Oh, ya. Artinya kan tanah liberty ya. Saya bikin Land of Using sama saja dengan artinya tanah Using atau bumi Using kan itu. Jadi tadi Land of Using. Ternyata banyak diterima. Sehingga followernya banyak. Memang awal untuk sosmed sebenarnya saya itu yang awal ya Facebook Mas Agus. Jadi Facebook. Iya. Kalau Facebook itu sekarang apa ya namanya? Fanspage kan Mas ya? Ya, atau bahasa Indonesianya halaman follower atau apa ya namanya ya? Ya followernya lah. Fanspage-nya landas sampai berapa Mas? Untuk saat ini Ceknya bagus kan kayaknya. Alhamdulillah. Karena banyak yang endorse. Itu loh. Halo semuanya. Sosial media bisa dibuat hobi, dari hobi akhirnya bisa mendatangkan rezeki ya, makanya harus ya, Mas, kita gunakan secara bijak, positif, baik dan benar. Betul. Ini rezeki
Sunaryanto. Selain itu Mas, Facebook sekarang apa saja? Jadi dari Facebook itu sekarang untuk followernya sudah sekitar 88.000. Wah, 88.000 Ya. itu Facebook ya? Iya, jadi minta doanya supaya segera Oke, saya doakan. 100.000 Mas Agus. Siap. Nah, dari Facebook itu saya ingin mengembangkan ke platform lain karena melihat teman-teman juga banyak yang punya Instagram, ada beberapa mediagram yang besar. Betul. Nah, mungkin jadi saya itu Karena sekarang itu Instagram juga sangat prospek, Facebook juga prospek. Jadi intinya apa ya, semua itu ada kalangan sendiri-sendiri. Iya. Bahkan ada satu orang, bahkan saya sendiri Mas, saya sendiri itu saya kan juga pengajar juga kan, memberikan contoh ke anak-anak. Kita gunakan sesuai dengan baik dan benar, bukan hanya satu platform kalau bisa, mulai dari Instagram, YouTube, Twitter, WA, bahkan TikTok. Karena TikTok itu juga bisa bukan untuk alay-alay saja, bukan untuk lebay, tapi kita gunakan untuk usaha. Misal saya punya usaha dengan Jelly, saya punya usaha ojek, kita buat apa namanya, kita edit sedikit rupa, kita buat lagu-lagu yang lagi hit di TikTok, itu bisa ngangkat performernya, kan seperti itu Mas. Ya betul. Jadi intinya apapun itu kalau dipergunakan dengan baik hasilnya baik, dipergunakan jelek hasilnya jelek. Kan semua sesuatu yang terlihat ekstrim itu jelek, ya tergantung ya, kayak kita dipegangi senapan atau pisau kan harus sesuatu yang ekstrim ya, ekstrim. Tapi kalau dipegang sama orang yang benar ya jadinya benar. Kalau dipegang orang yang salah niatnya jelek ya akhirnya salah. Berarti kembali lagi ke masing-masing pribadinya Mas ya. Iya betul. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia membawa platformnya itu seperti apa. Itu juga identitas atau jati diri dari masing-masing individu. Iya. Iya Mas. Untuk Instagram gimana Mas? Dari Facebook tadi saya ingin buka akun Instagram. Berarti Facebook dulu ya. Ya, FB, habis itu Instagram. Ya, jadi tak share di Facebook, link Land of Housing di Instagram itu. Jadi alhamdulillah sekarang ya meskipun mungkin sedikit Mas dibandingkan yang lain baru 20k, 20,7. Tapi itu bersyukur Mas karena mencari 10k aja susah loh. Iya, saya loh ya apa namanya, mencari awal mula mencari 1000, 2000 susah banget, apalagi sampai 20k itu perlu perjuangan. Tapi sekarang alhamdulillah punya yang pusing turisme nggak punya sampean juga. Oh iya, terima kasih. Oh ya, sama menceritakan sedikit ya Mas, flashback. Pertama kali saya kenal dengan owner Land of Housing Banyuwangi. Yaitu awal mulanya saya kan punya usaha saya endorse. Saya nggak kenal siapa di balik sosoknya Land of Housing Banyuwangi, saya tidak kenal sama sekali. Saya DM, saya mau mempromokan atau mengendorsekan usaha saya. Paid promote lah istilahnya ya. Apa Mas? Paid promote. Yaitu awalnya Degan Jelly sama ojek online Mas ya. Iya. Degan Jelly Putih Lover, pasti semuanya sudah benar kan mencoba. Saya aja berkali-kali loh. Gimana Mas? Mantap kan? Oh, mantap Mungkin sekali. ya jangan bilang tidak mantap Mas. Makasih mantap. Bisa nggak diturunin nanti? Ini apa namanya? Setelah endorse Mas ya, awal mulanya endorse 1 kali 2 kali. Setelah itu saya tanya-tanya tentang platform seperti apa. Terus saya kok jadi setelah bertanya-tanya tentang platform sosial media, setelah endorse tadi saya kok tertarik ya Mas ya. Akhirnya saya buat jualan Banyuwangi. Nah, selain jualan Banyuwangi sebenarnya saya juga ternak sosmed kan Mas? Iya. Ini peternak sosmed ini bukan. Jadi beliau ini Mas Agus ini seorang peternak loh, bukan peternak kambing. Unik peternak. Bukan peternak babi ngepet loh ya, awas loh ya. Peternak ayam tapi peternak sosmed. Nah itu sosmed itu juga ngepet lah, tapi ngepet online. Ngepet yang positif. Jadi semua usaha saya itu saya buatkan juga Mas. Saya buatkan rumah masing-masing sosial media. Ojek online GWC, Degan Jelly, Instagram juga. Itu kan ibarat punya rumah sendiri, jadi fokus mau menjual produk apa jadi di rumah masing-masing gitu ya Mas ya. Ya memang harus seperti itu, dan meskipun nanti ada kalanya ya di mix di iya. Tapi memang lebih baik memang ada di rumah sendiri. Betul. YouTube pun seperti itu Mas. YouTube. Oh ya, setelah itu saya buka yang sekarang udah agak besar, yaitu selain Agus Sunaryanto untuk Instagram, Jualan Banyuwangi ID sama Housing Tourism. Ada 3 platform yang besar. Jadi apa ya, saya semakin semangat lah untuk gabung bersama teman-teman
BSMN Banyuwangi, karena semuanya adalah teman-teman yang baik, Iya, mentoring jadi- bagi saya. Meskipun saya sangat tertua lah di sana, bukan tertua sih ya. Sama Dari tapi banyak anak-anak muda, tapi saya juga Salut. intinya nggak mau berhenti belajar ya, Mas. Meskipun semuanya saya tergolong bukan terlambat sih, yalah bukan lanjut usia juga, nggak ada mati untuk belajar. Ya intinya kan kita belajar itu tidak mengenal umur, karena ada kalanya kita yang tua ada yang lebih berkompeten meskipun usianya lebih muda, begitu juga sebaliknya, jadi saling mengisi, simbiosis mutualis. Betul sekali. Alright. Terus ini ya Mas, apa namanya? YouTube Mas. Saya YouTube, terima kasih juga panjenengan Mas Dion Lando sudah apa namanya? Sharing, bahkan Sama-sama. menjadikan tim kami sama timnya sampai jadi satu tim. Ya, intinya Kita kita membuat cari YouTube. Sekarang jadi YouTube saya juga mungkin minggu ini monet Mas. Monet ya? Iya. Ayo Mas, satu channel monet. Mungkin channel ini doakan ya semuanya segera monet. Amin, amin, amin. Ini adalah salah satu apa ya tujuan saya biar menginspirasi bapak-bapak yang lain, anak-anak muda yang lain, Terutama murid-murid sama murid. saya. Intinya gunakanlah sosial media dengan baik, jangan malu, jangan minder, karena ini adalah apa namanya, sebuah dari karya dan kreativitas kita. Kita akan buktikan bahwa kita juga apa namanya, selain ada kesibukan lain, kita juga bisa fokus di sosial media. Sosial media. Begitu juga anak-anak muda, ayolah bangkit, ayo buat semuanya, bangun Banyuwangi, bangun kota kita tercinta ini dengan sosial media, dengan memperkenalkan wisata, dengan memperkenalkan festival. Karena saya yakin setelah pandemi ini kita akan bangkit bersama, kita akan bangun Banyuwangi, kita akan bersama-sama membuat apa namanya, Banyuwangi lebih maju, berkembang melalui media sosial. Betul Mas? Istilahnya digitalisasi. mungkin ya. Digitalisasi, betul sekali. Oke Mas Dion, lanjut. YouTube-nya Mas Dion itu ada berapa Mas? Mungkin saya selain ternak, Mas Dion mungkin juga ternaknya lebih bukan ternak lagi ya, apa namanya ya? Sama-sama ternak. Sama ternak. Gimana Mas untuk tentang per-YouTubean sekarang? Ya. Ya, oke. Saya menjelaskan ke anak-anak semuanya, ke sobat Agus Winaryanto Official semuanya. Jadi untuk channelnya sebenarnya hampir sama Mas Agus. Sama-sama Tapi lebih fokus ke apa? jadi untuk channel YouTube-nya jumlahnya hampir sama dengan Mas Agus, cuma saya lebih unggul 3. Jadi saya sebenarnya ada 10. Wih, 10. Mas Agus tadi 7. 10 guys, 10 channel. Satu jual sudah 10. Ini inspirasi sekali, inspiratif. Iya Mas. Sampai jelaskan, anak-anak itu bahkan sering chat saya Mas, Pak, saya buat satu aja sudah capek, saya buat satu aja bingung editnya. Kalau menurut saya sih didasari lagi kalau sama hobi Mas. Kalau Iya, kita betul, hobi, makanya itu. kalau kita berusaha hobi, kita suka dengan apa yang kita lakukan, saya yakin semuanya tidak akan capek. Iya. Capek pastilah, tapi kita akan tetap senang kok. Kita akan apa namanya, terus berkarya di balik kecapean itu, karena setelah capek melihat hasil karya kita semuanya akan Hilang. Oke, lanjut Mas. Iya, jadi Tentang per-YouTubean tadi. kalau berbicara masalah capek itu sebenarnya kembali ke masing-masing Mas ya. Dan kalau dari saya ini kan cerita sendiri ya. Kalau saya itu memang seneng Mas, seneng. Ya namanya pertama hobi. Nah, untuk rezeki itu mengikuti, bagi saya kan itu. Nah, ya memang saya memang seneng kayak otak-atik. Jadi kayak apalagi ngedit-ngedit itu kalau mungkin bagi sebagian orang menjadi hal yang apa ya, memberatkan Karena butuh ketelatenan, kesabaran. Kalau bagi saya itu malah seneng aja gitu ya. Gak tahu kenapa. Makanya sampai bikin channel itu 10. Cuma dari 10 itu Mas Agus yang saya up sekarang itu kan nggak mungkin 10 itu baru diangkat kan ya. Nanti berat, jadi susah ngaturnya. Baru saya up 4. Nah, dari alhamdulillah dari 4 itu channel 1 sudah 11.000 subscriber. Wih, akan saya susul itu Mas. Amin. Saya lebih senang seperti itu. Jadi semangat.
kita itu bukan menjadi tersaingi, Kalau tapi saya malah termotivasi. Jalan bareng. Kalau saya terbesar masih OTW 2K. Alhamdulillah. Dan saya bersyukur Mas, saya bersyukur juga karena selain teman-teman BSMN terutama Mas Deon, ada juga Mas Samir, Mas Anjar, itu semuanya juga teman-teman baik yang apa ya namanya menginspirasi dan memberi informasi. Jadi informasi untuk followernya Mas Agus, subscribernya Mas Agus, kita itu kalau di Banyuwangi untuk masalah sosial media antara misalkan kayak Lena Musik, Jalan Banyuwangi, Banyuwangi 24 jam, Isu Banyuwangi dan lain-lain, itu tidak ada namanya istilah itu saling menjatuhkan, persaingan, gak sehat, gak ada. Malah justru kita itu seperti keluarga, saling menguatkan, saling melengkapi gitu loh. Saya senangnya itu. Salut saya. Iya. Saya ini termasuk tua tapi junior di situ. Teman-teman juga, ayo Mas, ayo Pak, ayo kita bareng-bareng. Itu senang saya gabung keluarga besar di BSMN. Halo semuanya, BSMN keluarga besar. Oke, habis itu YouTube Mas. Kalau YouTube saya sekarang terbesar itu masih saya bersyukur sekali sudah OTW 2K Mas. Sampai harus bersyukur karena kenyataan di lapangan, kenyataan orang-orang yang terjun di YouTube nyari 1000 itu susah loh. Susah banget karena saya pernah ngalami. Kayak nggak naik-naik nyari satu aja bersyukur. Iya, awal-awal 1 bulan dapat 2. Awal-awal saya buat YouTube seperti itu Mas. Iya. Cari 10, 50, waduh. Tapi kita kan tetap hobi. Kita buat konten, kita share. Syaratnya yaitu kita share di semua platform, di Facebook, di grup Facebook, di grup WA. Kita sering. Mungkin yang berteman dengan saya itu kadang ada yang jenuh, apa ini tiap hari kok nge-share. Tapi itu tujuan saya adalah mempromokan platform dan konten saya, dan akan memotivasi semuanya. Itu asal mulanya Mas. Ya, nah, jadi mungkin masukan Mas Agus untuk yang terjun di dunia sosmed, terutama bagi yang pemula. Nah, kita kalau bisa sih jangan terfokus pada satu sosmed. Oh ya, betul. Jadi kalau contohnya bisa, saya Mas. ya semua sosmed dijalankan, jalan bareng lah intinya. Kalau yang sudah jalan kita lanjutkan, kita bikin yang baru. Terus juga gitu, kayak masalah channel, jangan bikin satu channel. Kalau bisa 2 channel dengan tema yang berbeda. Ya, di backlist, dia kok jadi apa? Ya, untuk betul. Saya sudah mengalami, seneng kok Mas. Saya loh, selain di Agus Winaryanto ini kan sebenarnya fokus di pendidikan, di wisata, ke umum ya Mas. Di umum. Jadi tujuan saya, mungkin orang yang nggak sefrekuensi dengan saya, apa ini channel nggak fokus, bukan. Jadi orang tuh masuk ke rumah saya menyediakan semuanya itu ada. Seperti yang program terbaru ini adalah podcast atau wawancara dalam kendaraan atau podcast in car, itu adalah salah satu variasi aja, iya. Biar tidak jenuh. Ya, yang kedua, saya nggak bisa nyanyi Mas, suara saya mungkin jelek banget. Tapi mungkin punya channel khusus nyanyi loh, tak lihati terus loh itu. Iya, saya makasih Mas. Bersetia. Iya, bantu share terus. Sudah dong. Oke, siap. Iya, jadi intinya jangan pernah malu untuk kita berkarya. Kita aja memberi contoh aja sebenarnya. Saya juga nyanyi. Meskipun saya yakin banyak, aduh Pak Agus, Mas Agus ini anak-anak suaranya seperti itu, tapi kok pede. Bukan saya itu sok kepedean. Pede aja lagi Mas. Yang penting. Iya, kepedean itu baru teman, bukan sok kepedean. Iya, itu bukan kepedean. Saya memberi contoh aja. Gunakanlah YouTube itu dengan karya kita. Kita awal mula ya saya malu Mas, pasti minder. Gara-gara pandemi sih sebenarnya Mas. Pandemi, ya, habis ngajar daring, nggak ada kegiatan, saya buat nyanyi-nyanyi sendiri. Itu ada anak-anak dari driver Gojek Mas menawarkan, Pak ini tak kasih ini, bukan dikasih Mas, beli padahal itu. Ada setelah itu saya mulai mengikuti di cover yang mic gitu ya. Iya. Yang kita lihat sering muncul itu di kontennya sampean. Iya. Ya, jadi kalau berbicara masalah konten YouTube, saya juga sama dengan Mas Agus, bikin banyak channel itu. Jadi dengan tema yang berbeda. Sama kayak Mas Agus yang channel Agus Winaryanto Official, yang katanya lebih untuk umum. Konten umum. Saya juga punya yang untuk konten umum dari Donando. Berapa subscribe-nya? 11.000. Oh wow. Alhamdulillah. Tenang Mas, saya akan mengejarnya. Saya modalnya itu Mas, optimis, yakin dan percaya diri, itu aja sudah. Ada apapun orang berkata apa, yang penting saya fokus nggak menyakiti mereka kan, gitu. Saya fokus dengan karya. Kalau ada teman lebih bagus itu bukan ngiri tapi lebih termotivasi. Iya, saya contoh juga ke anak saya Mas. Anak saya itu biar termotivasi kan, anak saya itu kadang malu.
Oke, Terus ini malah perkasa sendiri, iya, saya bintang nggak tamu, apa-apa. bintang tamu gue star saya. iya, saling kita melengkapi. sudah akrab karena kita sudah kayak Oh, iya. sudah satu tim kan. Betul. Nah, terus untuk channel kedua Mas Agus itu untuk musik, alhamdulillah sekarang sudah tembus 10.000 juga. Oh, terima kasih Mas. Saya juga kadang Iya, apa namanya, buat musik juga dibuatkan sama timnya Landos kan. Iya. Tim Landos sama tim saya kerjasama. Terima kasih semuanya, satu tim, semoga solid Iya, terus. benar. Ya doakan untuk dua channel ini Mas Agus, yang satu sudah 9.000 untuk persiapan OTW ke 10.000, terus satunya lagi masih 1.000 Mas Agus. Yang apa itu? Yang channel Landes Tipai itu lebih ke cenderung ke berita-berita tentang kejadian yang di Banyuwangi. Oh, Landes Tipai, bagus ya. ini Mas. Itu bagus di situ, nanti mungkin kejadian di pelosok-pelosok di daerah Iya, dimasukkan itu bagus itu Mas. Jadi intinya memang itu, kalau bisa bikin channel harus lebih dari satu. Pertama untuk membackup, kita kan ketahui ya ke depan mungkin karena kesalahan kita jadi ke-ban atau apa, jadi bisa Kita nggak sadar. Iya. Untuk antisipasi Mas ya. antisipasi. Jadi sedia payung sebelum hujan. Betul. Channel saya juga banyak Mas. Nah, inspirasinya juga dari Mas Deon. Dan menurut saya sudah besar, yang mau 2K subscribe gitu. Tolong yang belum subscribe segera subscribe. Subscribe loh, subscribe. Oke. Subscribernya Lena Pusing dan Landos. Ya, Subscribe. semuanya di subscribe karena subscribe Iya, Mas itu Agus. gratis, free, berkah. Dan saya doakan yang sudah subscribe rezekinya lancar, berkah. Yang belum subscribe semoga segera subscribe dan rezekinya ikut berkah juga. Amin. Oke, doakan Mas. Mungkin new konten yang perdana yaitu podcast in car ini akan mengantar saya untuk salah satu channel saya untuk monetisasi. Amin. Insya Allah. Karena kayaknya sebentar minggu ini lah Mas. Ya. Dan mungkin channel inilah yang akan Membuat semangat juga ya. apa ya, akan mengantar Agus Winaryanto Official ini mendapatkan surat cinta dari YouTube. Iya. Katanya anak-anak sih Pin kalau sudah drop dapat gitu ya. surat cinta dari YouTube itu penyemangat ke depannya. Penyemangat, ya. Dan itu nanti akan saya buat inspirasi juga untuk anak-anak didik Itu harus saya. dikonten loh Mas Agus. Ya, itu adalah bukan ya apa ya, motivasi juga sih buat saya, dan mengharap untuk anak-anak juga seperti itu. Oke Mas Dion, pertanyaan terakhir, tolong Mas berikan saran, masukan, motivasi untuk semuanya, untuk anak didik saya, bagaimana caranya agar kita itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh intinya mengelola sosmed itu biar kita tetap menggunakan dengan yang baik dan benar. Berikan masukan, saran dan motivasi untuk follower, untuk subscribe saya, untuk semuanya, untuk sobat Agus Winaryanto Official, anak didik saya. Berikan motivasi dan saran Mas, gimana cara kita terjun ke dunia digitalisasi ke depannya. Oke, silahkan monggo Mas. Jadi kalau berbicara tentang sosial media itu kan kita memang harus seneng ya. Tapi Iya. kebanyakan sih seneng orang kalau main sosial media. Hobi juga menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Cuma dari hobi itu atau kesenangan kan tetap ada batas-batas waktu ya Mas Agus ya. Batas waktu mana yang kita harus di sosial media, mana yang harus dikerjakan. Intinya kita bisa boleh berselancar di dunia maya tapi jangan melupakan di dunia nyata. Jadi ya, Balance Maya. iya, jadi perlu namanya direncanakan, dikonsep lah istilahnya ya. Jadi untuk sosial media kalau bisa dikonsep seperti gini misalkan, oh iya saya ingin terjun di sosial media agar mendapatkan minimal penghasilan gitu kan. Betul. Itu kan harus dikonsep sebaik mungkin. Berarti kita tidak boleh sekedar hanya Kita di hanya- status yang kita buat ala kadarnya lah. ala kadarnya. Jadi dirubah jadi buat status promosi misalkan jualan online gitu kan. Nah, jadi bisa menghasilkan jualan online produk, tidak harus punya toko, atau kita bisa jualan pulsa lah, apalah pokoknya produk apapun itu. Betul. Nah, dari akun pribadi. Jika ingin terjun lebih dalam lagi, bikinlah fanspage kan gitu Fanspage, ya. betul. Karena fanspage itu kan tidak ada batas Militan. untuk follower. Kalau akun pribadi itu kan dibatasi pertemanan hanya Betul. 5.000 gitu kan. Kalau fanpage itu nggak ada ya Mas, Iya. batasannya ya. Terus Oke. untuk anak muda terutama yang masih sekolah,
Nah, terutama mungkin muridnya Pak Agus. Betul. Jadi saya berbicara gini bukan karena saya teman baik sama Mas Agus, ya, cuma memang beliau ini patut dicontoh. Beliau Makasih. aja yang guru sudah, maaf, bukan tua, istilahnya sudah berumur. Lanjut usia ya Mas ya. Bukan lanjut usia. Enggak ya ya. Itu saja masih update untuk berdigitalisasi, mengikuti Betul. perkembangan zaman. Yes. Masa yang muda kalah sama Karena sekarang zaman Bapak gurunya. 4.0 Mas, 4.0 atau 4.0 semua pakai teknologi. Bahkan ke depan kayaknya kalau sudah naik ke 5.0 semua ini juga akan berkembang lebih pesat lagi. betul. Bahkan sekarang yang belum masih gaptek, belum terjun ke dunia sosmed akan tergerus lagi, ketinggalan jauh. Iya. Jadi Jadi intinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. update-nya zaman Mas. ya, terus jangan malu. Buat apa kita malu? Sekarang itu memang sosmed itu. Iya, malu itu korupsi Mas. Korupsi Iya, itu harus malu. korupsi harus Korupsi malu. malu, mencuri malu itu. Tapi kalau kita berkarya di dunia sosmed, teruskan lanjutkan gitu Mas ya. Oke, Mas Dian. Terima kasih untuk hari ini. Siap. Semoga sosmednya Mas Dion, sosmed saya, kita semua tetap jalan, berkembang dan apa Kita namanya? saling mendoakan. Mendoakan. tentunya, Ya Mas, kita belok di sini ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi apa namanya? Mari kita berlomba-lomba, kita membuat karya, kita berinovasi, berkreativitas di dunia maya, tapi tidak pernah melupakan di dunia nyata. Oke, sekali lagi yang belum subscribe, di-subscribe channel Agus Winaryanto Official. Ada 7 channel, bisa dibaca di deskripsi, juga channel Lendos Group. Ya, Oke. betul. Salam sehat Mas, semoga kita semua dijauhkan dari segala virus penyakit Amin. COVID-19 dan lain-lain. Kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan dimanapun berada. Begitu pun juga dengan sobat Agus Winaryanto Official. Terima kasih, selamat siang.